Pak Sekjen menjawab, dan itu yang saya tidak akan pernah lupakan karena agak kaget untuk pertama kali saya bisa berinteraksi. Saya ini sekjen partai. Rangka penugasan partai. Apa yang dilakukan oleh Sekjen PD Perjuangan dalam hal ini adalah perbuatan melaksanakan tugas partai sebagai Sekjen. Tok, kemana Tok? Ganjel Tok! Tok, ganjel! Hai guys, bersama Drill Boy. Ini betul-betul akhir dari perjalanan karirnya si Hasto. Apalagi sebagai Sekjen PDI. Oh my god, boroknya PDI, sampahnya PDI, bangkainya PDI, dapur kotornya PDI terbongkar. Ulahnya siapa? Ulahnya seorang Sekjen yang merasa dia lebih hebat daripada ketua umum. Oh my god, sampai guys, sebelum-sebelumnya kan Hasto kan dengan berani kan, demi kemanusiaan. Sekarang pas konferensi pers dia kabur dia. Kita bahas ini saat detik-detik rekaman tersebut diputar dan sedikit kita melihat detik-detik Hasto kabur. Kita bahas dia reaksinya. Menerangkan juga bahwa saudara merekam pembicaraan itu. Betul. Lewat HP saudara. Betul. Betul ya. Dan itu pernah disita oleh penyidik, betul ya. Saksi ya? Betul. Oke. Izin yang mulia untuk menggambarkan bagaimana komunikasi pada saat itu, pertemuan saksi dengan saudara Saiful. Kami ingin perdengarkan pembicaraan pada saat itu. Namun karena ini kalau di rekaman ini kalau diputar lengkap ini ada 1 jam lebih 20, hampir 1,5 jam yang mulia. Jadi kami tidak akan putar semua, hanya ada beberapa yang kami pilih untuk putarkan yang mulia. Sebentar yang mulia. Iya. Kami tanya kepada saudara penuntut umum ya tentang penyadapan atau rekaman ini. Ketika itu sudah ada surat perintah penyelidikannya atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, apakah terhadap rekaman termasuk yang disampaikan tadi itu sudah ada izin dari Dewan Pengawas atau belum? Karena guys, aku persingkat saja. Timnya Hasto ngotot kekeh bahwa itu nggak boleh diputar di persidangan karena katanya AIUEO lah, katanya barangnya nggak ilegal lah, proses rekamannya ilegal, baru ada undang-undang. Apakah rekaman tersebut sudah diajukan ke Dewan Pers? Ini bukan KPK yang merekam, ada korban yang merekam. Langsung aja diputar di pengadilan karena hakim mengizinkan. Langsung aja guys, bener ya. Kamera dong. Dua-duanya boleh. So, ada apa nih mas? Sampai serius banget gitu loh. Ya partai itu serius. Iya serius, cuma maksud gue sampai buset ya, sampai gue bilang ini 26 siang gue mendarat langsung ke sana, nggak bisa juga. Kebetulan ada awal danau. Betul saksi, ini suara saudara dengan Saiful. Suara saya dan Saiful. Betul ya, dia menyampaikan ada ngawal dana gitu ya. Ya. Awas, siapa nih? Ini deh, ada keputusan KPU, ya kan, di mana Mbak nomor 2, Pak Najar nomor 1. Suara Pak Najar pun, ketika digabung sama, ada fatwa MA,
Kan satu kan ada komponen nih, komponen fatwa keputusan Mahkamah Agung. Sorry saya aku potong kan. Lah itu bundalan nggak dikasih. Benar apa? Fakta. Suara saya itu pertama loh. Pak Nazar yang pertama kan? La ilaha illallah. Oh iya. Sorry. Oke, Mbak Mas pertama. capek gue nyari. Oke. Iya. Dan nggak belanja loh gue. Iya, Aduh. harusnya belanja juga. Nggak bisa gue. Kasihan masyarakat. Kasihan gue. Enggak, kalau Mbak begitu nggak perlu. Tapi kalau memang belum begitu, belum terukur, belanja. Nggak berani gue. Sumsel itu jujur aja ya menurut gue. Kalau gue mau kuat-kuatan duit kalah gue kemarin. Kahar di situ. Ya Mbak nggak pakai duit aja menang kan? Pakai tenaga capek. Terus Artinya gini. Kemarin ada komponen Mbak suara terbanyak, Pak Nazar meninggal, Iya. diikuti oleh keputusan Mahkamah Agung. Terus kemudian ada suara Harun. Harun Masiku. Nah, terus kemudian ketika digabung suara Harun, artinya suara Pak Nazar digabung dengan Harun pun di bawah Mbak kan? Iya. Nah, jadi bingung tuh, Pak Sarif, ini ada apa ini? Iya lah, nggak usah kan mereka saya jadi saya bisa lihat mereka bingung sih. Ada apa ini? Katanya kan ini apa gitu loh. Sekarang gini, ada kita bikin dililan kemarin. Bikin dililan, ini deh. Coba kita bongkar seluruh desa. Sumsel 1. Itulah keberadaan hakiki. Saya dekat sama Bawaslu. Ya. Ya kan? Karena Bawaslu saya jadi salah satunya. Iya. Wes. Ya kan? Ya, oke lah, 2 unsur itu lah. Terus kemudian saya minta kebagian C1 kasus seluruhnya. Ya. Nah, itu yang tadi saudara Saiful menyampaikan, ada deal-deal yang kemarin itu, saudara paham nggak maksudnya? Saya nggak peduli, saya udah saya nggak ngopenin dia lah mau ngomong apa karena buat saya saya udah kusut di dalam situ tuh, gitu aja sih. Oke, ada penyampaian juga, saya dekat sama Bawaslu, dekat dengan KPU. Saudara tahu ada operasi ke Bawaslu, ke KPU? Bisa didengar atau dilihat yang di transkrip yang sudah di ini. Saya nggak peduli itu dari omongan itu, jadi saya cuma nimpal aja. Karena buat saya udah orang ini kok dongengnya dari A sampai Z gitu maksud saya. Tapi ya tidak ini. Ya buat saya gitu. Maksudnya bahasanya itu yang ya tinggi nggak banget penting gitu buat saya. Tinggi banget. KPU, Bawaslu. Kemudian kita ke belum. Langsung ke menit 34. Kemudian Tapi nggak diserahin ya, gue udah bundel itu data. sebenarnya ada keputusan politik dari partai tanggal 5 Agustus. Ini partai ya. Ini jangan cerita seorang Hasto misalnya. Partai itu adalah satu keseluruhan kelembagaan, bukan orang-orang. Oke, dan Oke. Nah, saya minta kemarin melihat ini, ya kan? Ngeliat ini, saya bilang kan, ini enggak kita dalam memutuskan ini harus hati-hati karena saya juga caleg kan. Saya tahu lah bagaimana beratnya lapangan, kemudian bagaimana kan. Ini ada mekanisme hukum, ada mekanisme politik, ya kan? Ada kebutuhan partai secara kelembagaan untuk mentransaksikan ini dengan Harun. Oke. Nah, terus kemudian saya panggil Harun. Saya bilang, misalnya Pak Harun dilantik, apa kompensasi ke sana? Saya tanya misalnya Pak, ke Kiki yang sudah berdarah-darah, ya kan? Dia bilang yang pertama, gaji saya serahkan ke Ibu Nazar sama Giri. Dia bilang, karena urusan ini versi dia statement saya teruskan ke Giri dan ke Pak Bu Nazar. Saya udah ngomong sama dia.
Yang kedua, kalau partai berkenan, saya akan ganti per suara 50.000. Benar, ini Iya. saya menceritakan kembali. Iya, nggak apa-apa. Terus? Nah, 50.000. Yang berikutnya, Gila guys. Misalnya 100.000 suara kali 50.000. Oh my god, itu udah berapa itu? 5 miliar. Uang dari mana? Gajinya itu udah nggak ada, dikasih gajinya. Tapi nggak ganti lagi 50.000 per satu suara. Gila. ada mekanisme pencalonan Komnas HAM, di mana kata dia dengan bantuan partai, ya kan, dia bisa dorong full Kiki untuk jadi Komnas HAM. Terus kemudian, oke, ya kan, harus saja itu sekjen. Nah mas, ini saya minta pendapat pribadi mas. Saya minta pendapat pribadi. Dia bilang ini urusannya bukan pribadi, ini kelembagaan. Oke, saya utus kamu ketemu sama partai, sudah mutusin begini, dan sudah keputusan politik partai. Kalau saya pribadi sih mau dorong dia jadi calon wali kota, ya kan? Karena masalah pribadi loh, bukan artinya kan belum putus kelembagaan ya, pribadi. Tapi keputusan ini tidak bisa dibendung. Karena artinya apa? Mbak gugat kemanapun kan, makin gugat kan kalau di partai tahu sendiri, makin rusak kita punya masa depan di politik di partai itu kan. Nah, saya diutus dengan suasana ini. Izin Bapak Ketua. Kenapa? Sebentar dulu. Selesaikan dulu. Suaranya udah jelas. Udah. Pertama, Oke, saksi ya. Ini tadi saudara sudah menerangkan bahwa ada tawaran kepada saudara kalau seandainya saudara bersedia mundur. Seperti itu tadi. Itu kan kata Saiful. Iya, itu tawaran yang ditawarkan kepada saudara. Iya. Dan kemudian tadi saudara juga sudah menerangkan bahwa apa yang disampaikan ini tadi kalau saudara Saiful, saudara Doni menyampaikan kepada saudara ini adalah tugas dari sekjen. Dan saudara tadi sudah menerangkan bahwa itu bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa sendiri pada saat saudara kembali dan bertemu di tanggal 27 itu tadi. Yang berkesesuaian kan terkait undangan saya, pelantikan saya, gitu kan, saya tagih undangan. Tapi terkait konfirmasi ini semua saya nggak konfirmasi, nggak ada. Saya tanya, yang menurut saya berkesesuaian itu adalah terkait undangan saya yang tertunda, gitu loh. Karena menurut Saiful alasannya ya ini, gitu. Kan sambungannya begitu gitu, menurut saya. Gitu. Oke, kita masuk ke curhatan dari wanita ini sampai dia menangis, guys. Ini dia. Yang saya ingat tuh saya bacanya 27 September sih. Oh, acaranya di tanggal 27 September. Iya. Di Dewan Pimpinan Pusat Partai yang ditandatangani oleh Pak Sekjen dan Ketua Badan Kehormatan. Pak siapa? Komarudin Watubun. Nah, pada saat saksi mendapat surat itu, saksi mengkonfirmasi ke siapa? Ini surat mau ketemu siapa nih saya hari ini? Langsung ke Pak Sekjen. Saksi WA langsung? Iya. Tanggal berapa saksi WA? 20 itu, pokoknya hari ketemu itu. Oh, jadi surat itu tanggal 26. Saksi mendapat surat, terus saksi konfirmasi ke Sekjen. Iya. Arahan Pak Sekjen apa? Nah, saya langsung datang juga. Gitu. Iya. Nah, ketemunya dengan Pak Sekjen ini kapan? Yang 27. Oh, tanggal 27-nya? Saksi bertemu dengan terdakwa di tanggal 27 ya? Iya. Nah, kemudian apa pembicaraan pada waktu itu? Mudah-mudahan saya nggak salah. Waktu itu saya hadir Pak Sekjen, bahwa saya mempertanyakan masalah pelantikan saya. Pelantikan saya, undangan saya. Sempat terjadi dialog
pada saat itu bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Saya mempertanyakan alasannya apa. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga saya kader partai, saya bekerja buat partai ini juga, dan waktu itu saya sudah sedikit emosi, saya capek, saya terus-terusan gitu. Nah, pada saat itu saya paham mungkin Pak Sekjen juga capek, beliau emosi, saya emosi, sampai beliau menyampaikan bahwa ini perintah partai. Ini mohon maaf kalau saya agak mencoba mengingat. Saya bilang saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum pada saat itu. Dan Pak Sekjen menjawab, dan itu yang saya tidak akan pernah lupakan karena agak kaget untuk pertama kali saya bisa berinteraksi. Saya ini sekjen partai. Di situ reaksi saya juga saya emosi, saya berdiri. Saya tahu Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Waktu yang singkat Pak Sekjen, tapi sangat melekat sampai sekarang saya. Mampus loh, mampus memang. Boroknya asli terbongkar banget ini guys. Ini my god, ini mah bangkanya itu bukan hanya tercium aja, ini terpampang nyata bangkai-bangkainya. Gila, orang pengen ngomong kalau perintah Ibu Ketum gue manut. Lalu toh apa timpal sama si Hasto? Saya sekjen. Kalau Ibu mendengar ini, apa ya perasaan Ibu ya? Ada Ibu, muncullah Ibu. Ini kan putra yang Ibu bela-bela selama ini kan? Ya, si Hasto kalau sebelumnya mengatakan demi rasa kemanusiaan. Nah, sekarang gimana respon dia? Pasca sidang ini, gitu ya. Saya pikir begini, ada dari persidangan hari ini, ada dua peristiwa yang terungkap di persidangan. Peristiwa pertama adalah pertemuan di Singapura. Dari fakta persidangan bahwa pertemuan di Singapura itu atas permintaan Saudara Doni. Inisiatif dari Saudara Doni. Inisiatif. Kemudian yang kedua, bicara soal peristiwa di mana Saudara Rizky diundang itu dalam rangka penugasan partai. Apa yang dilakukan oleh Sekjen PD Perjuangan dalam hal ini adalah perbuatan melaksanakan tugas partai sebagai Sekjen. Tok, kemana Tok? Ganjel Tok! Tok, ganjel! Kemarin kau keluar-keluar kau dengan hebatnya kau. Kemanusiaan. Sekarang aku teringat guys, jika ada yang berani melaporkan saya, menangkap saya, maka saya akan bongkar semuanya. File-filenya sudah saya titipkan ke Koni. Lah elah, dia sudah ditahan, diadili, lah malah file-file yang keborokan partai yang malah dibongkar. Mampus nih, Tuhan, PDI hancur lah itu. PDI hancur nih. Ini kalau ranting yang busuk ini nggak dipotong, udah. Ini harus dipotong ini, ya. Dahan yang benalu ini, dahan yang menyebabkan pohon ini akan mati suatu saat nanti harus dipotong. Kalau untuk menyelamatkan pohon ini.
Berani nggak emaknya ini? Kita tunggu. Guys, ini kan yang coba-coba ditutupi oleh kalian kan, dengan cara ijazah, dan terbaru Purnawirawan kan. Ini kan, enggak. Saya akan maksimalkan waktu saya untuk membahas ini. Support terus, thank you. Bye-bye.